Dalam kehidupan berbangsa, Pancasila sering kita dengar, tetapi tidak semua dari kita benar-benar memahami bagaimana proses panjang yang melahirkan dasar negara ini. Melalui video ini, saya ingin menceritakan kembali perjalanan lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang muncul di dalam prosesnya, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai generasi muda. Perjalanan ini dimulai pada tahun 1945 melalui sidang BPUPKI. Badan ini dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Pada sidang pertama, para tokoh bangsa menyampaikan usulan tentang dasar negara yang ideal. Pemikiran-pemikiran besar muncul, mulai dari konsep kebangsaan, kemanusiaan, persatuan, hingga pentingnya moral dan ketuhanan. Puncak dari proses ini terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, ia menyampaikan 5 dasar, yaitu nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Inilah cikal bakal Pancasila yang kita kenal sekarang. Setelah itu, Panitia 9 menyusun sebuah naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dokumen ini menjadi landasan awal pembukaan UUD 1945, namun ada satu bagian penting yang kemudian menjadi pembahasan. Sila pertama, untuk menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia, rumusan tersebut akhirnya mengalami perubahan agar bisa mewakili semua golongan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengesahkan UUD 1945 beserta Pancasila sebagai dasar negara. Disinilah nilai-nilai besar para pendiri bangsa terlihat, sikap lapang dada, toleransi, musyawarah, dan semangat persatuan. Mereka rela menyesuaikan rumusan demi keutuhan bangsa yang baru lahir. Seluruh rangkaian sejarah ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya rumusan yang dibuat dalam satu hari, tetapi hasil dari dialog, perbedaan pendapat, kompromi, dan kebijaksanaan. Nilai-nilai yang sangat terlihat adalah persatuan, toleransi antar kelompok, penghargaan terhadap perbedaan, dan semangat gotong royong untuk menemukan jalan tengah terbaik. Sebagai generasi muda, kita perlu belajar bahwa bangsa ini berdiri di atas proses panjang yang penuh pengorbanan. Kita diajarkan untuk tidak egois dalam mengambil keputusan, mampu menghargai keberagaman, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Jika para pendiri bangsa saja bisa bersatu di tengah segala tantangan, kita pun harus mampu menjaga persatuan itu dalam kehidupan sehari-hari.